pertama kita, game pertama game pembuka antara Ultrigonix melawan Ararki Mika. Yes, game pertama dari Best of 3 Series kali ini pembuktian dari para coach juga di draft mana yang bakal jauh lebih strong. Tapi Yogoy kali ini yang berada di sisi tengah dan bakal coba untuk mengumpulkan sedikit gangguan-gangguan sendiri terhadap teman-teman dari Ultrigonix ya. Apalagi kalau dia bisa mainin Starlight Pulse juga sih. Jadi dia sambil menggunakan Dark Keningnya juga sambil menggunakan Starlight Pulse. Oke, dari mid lane kita bisa melihat Run langsung kabur aja dengan ada Wings by Wings. Mulai dicicil perlahan-lahan seorang Yogoy. Aku penasaran, Nathan gak ada yang pakai loh. Siapa? Nathan Ya, iya. Kayak masih agak sedikit membingungkan, tapi di sebelah sana cukup sekarat masih di blok yang sangat baik dari seorang Yogoy. Lanjut tidak berhasil mendapatkan ke arah seorang Ash sendiri. Satu punishment yang cukup besar dan memukul mundur teman-teman dari Ararki Mika. Ya, sementara itu dari arah bottom kita bisa melihat Lepingkan mulai mencicil adanya Fumi Eko, tapi sudah mulai terjebak. Ada Run 2 lawan 1 masih ditopaskan di area depan. Seorang Lepingkan gak mau mundur, ingin mencoba mengamankan semua XP laner yang ada. Iya, Lepingkan salah satu offlane yang menurut aku harus diacungi jempol ya. Salah satu mekaniker yang sangat menarik sekali. Kali ini benar-benar berhasil mengadu seorang Prophyless dan dipukul mundur dengan cukup baik. Kali ini sedangkan di sisi Nancy Ica melawan seorang Tini kali ini. Tapi lihat Sacred Hammer dibuka kali ini coba untuk mendorong teman-teman dari CRU. Yogoy dikasih Death Sonata, tapi satu kali raksa masih dibelikan dan maju juga untuk selamat. Lagi-lagi belum ada first blood walaupun sudah mau masuk dalam menit kedua di Lane of Dawn. Iya, masih bisa selamat dengan ada satu buah flicker dan tanpa berbuang lama-lama waktu lagi dia langsung balik ke arah base sementara Lepingkan 1 lawan 3. Dia rebat mulai datang teman-teman dari Ultrigonix nampaknya. Ya, Sacred Hammer dibuka lagi kali ini tapi tidak bisa. Mereka belum punya influence, mereka belum bisa untuk ngepanis seorang Lepingkan dan mereka Lepingkan jauh dipilih dengan adanya Fastest dan juga pada stage dan kita kali ini mereka tahu informasinya Turtle kali ini bakal coba untuk mengejar terlebih dahulu. Masih ada Fastest yang kedua di belakang akhirnya tapi Turtle masih bisa di-taken sama seorang Stacy tapi di sisi depan harus mundur dengan sangat cepat tapi Gilga berhasil dapat first blood yang sangat cantik kali ini dikeluarkan sama seorang Fumi Eko berhasil membalaskan untuk satu kematian Poe. Wow. Satu tukar satu pertukarannya cukup adil, tapi sayang sekali dari Alter Ego masih berhasil mendapatkan turtle-nya tanpa tadi berhasil diculik oleh Lepingkan dengan adanya Falling Star Moon ya. Betul sekali. Jadi masih cukup diuntungkan untuk teman-teman dari Alter Ego sendiri karena memang mereka masih bisa taken karena turtle tapi dari sebelah sana Lepingkan lagi-lagi diganggu kali ini Run dan juga dari para Fumi Eko langsung bergerak ke arah bawah dan mencoba untuk mengganggu seorang Lepingkan sedangkan Queenie di atas harusnya ada sedikit struggle bertemu dengan seorang Patricia yang memang mencoba untuk menghancurkan Vinegar armornya terus-terusan dengan adanya jab. Tapi Ash mulai datang menghantui seorang Ica, tapi Ica kali ini masih bisa untuk tarik mundur dan masih bisa untuk selamat kali ini ya. Oke, itu dia dari area bottom lane kita juga bisa melihat adanya Flash yang masih bisa kabur dengan ada Stardust dan seorang Lepingkan berhasil selamat dari geprekan 4 pemain Ultrigonix. Wow. Ya, masih tarik ulur karena memang masih perlu terhadap Turret juga, jadi memang tidak ingin terlalu memaksakan keadaan. Kali ini seorang Lepingkan benar-benar pintar banget tarik ulurnya, tapi Fumi Eko kali ini bakal ditemuin. Sacred Hammer lagi bukan karena Lepingkan masih coba untuk mundur tapi masih mencoba untuk dikeluarkan. Tapi di sisi lain juga seorang Nancy harus terkena punishment kali ini sideline itu karena sideline. Yes, ini ya pertukaran yang masih cukup adil dari kedua tim. Dari tadi satu tukar satu aja dan jodohin serangan. Sementara itu Lepingkan tadi aku agak bingung sih. Dia udah tahu di series tadi berhasil lolos di posisi pertama, tapi dia mencoba untuk majuin lagi. Dan akhirnya dia harus pick off. Ya, karena memang tadi dia masih perlu turret sih, jadi nggak terlalu memaksakan. Tapi ya sebelah sana Ash kali ini mulai dikejar-kejar sama Nancy untuk mencari backup dari seorang Poe dan juga seorang Queenie. Tapi lihat sebelah sana Nancy-nya masih perlu turret. Mereka bakal terus-terusan main seperti ini sih. Mereka mau coba untuk bermain dengan safe. Tapi lihat di sisi tengah kali ini Yogoy coba untuk mengasih satu punishment sedikit demi sedikit karena seorang Pixie dengan adanya dari ketinggian seperti lihat di bawah dari seorang Esmeralda juga pede banget. Profesi benar-benar diusir pulang. Kalau Profesi sendiri ada yang melawan Esmeralda, dia masih bisa untuk memenangkan hal tersebut sih. Tapi Turtle jadi setup kali ini ya sudah seorang Pixie mencoba untuk dorong dengan adanya Sacred Hammer tapi belum ada apa-apa, masih ada dia punya beri langsung langsung dibuka dari depan Turtle masih bisa seorang Stacy tapi lagi dia akan membayarkan nyawa dari pertukaran terhadap Turtle. Tapi Falling Star Moon dibuka di tengah-tengah kali terkena seorang Run masih bisa melakukan weak pairing dan kembali pulang. Wow, ini adalah momentum timing yang sangat tepat dari
seorang Run yang mana tadi dia berhasil kabur dengan ada wings by wings dari seorang Paul yang tadi hampir saja ingin melok ke arah dia, dan sementara itu sudah mempunyai clock of destiny kembali lelepingkan dengan ada Stardust dan high mobility yang dimiliki Esmeralda kembali dengan lainnya, tapi sayang sekali di area top lane Alter Ego Nix harus kehilangan satu outer turret mereka. Ya, wow, betul sekali, outer turret pertama mereka pecah kali ini di Land of Dawn. Dan yang lebih agak sedikit sebenarnya bisa gitu. Kayak mereka dari tadi Alter Ego Nix dan juga Alexis, mereka masih seeking for fight gitu. Mereka masih mencari peperangan, tapi peperangan yang mereka lakukan selalu bisa dibalas satu dengan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain gitu kan, Stacy di sini mengumpulkan pundi-pundi gold yang cukup banyak dengan ada turtle yang sudah 2 kali dia ambil gitu kan, dan dia memang sudah mencoba untuk melakukan asis 1 kali dengan sama Sonatanya. Belum bisa instan kill ya, karena memang kira-kira di sekitar Alexis itu tebal semuanya. Iya, ini kalau kita lihat memang dari Stacy-nya ini fokus ke arah farming, sementara itu berusaha untuk membalaskan dengan adanya Imperial Justice yang sedikit miss dari seorang Paul. Lalu aja diinjak, Paul-nya cukup sekarat, tapi ternyata Paul-nya harus dibalaskan dengan lele tingkat akan menjadi dengan nice area yang mana sudah ada Implosion. Esmeralda tumbang bersama Diogo yang ternyata masih bisa flicker ke area belakang. Iya, satu permainan sangat baik CPS kali ini mencoba untuk masuk ke depan, mencoba untuk mengincarkan seorang Stacy. Satu kali Stacy kali ini mencoba untuk membantu, tapi lihat sudah ada 1 poin didapatkan terhadap seorang Stacy. Satu punishment yang cukup besar kali ini. Implosion yang dilakukan sama Pixie benar-benar bagus banget. Dia menggunakan flickernya bersama dengan Implosion tepat di 2 hero di sisi bawah tadi. Benar-benar satu permainan sangat baik dan itu coret lagi. Kali ini berhasil ditukarkan dan menjadi hak milik untuk teman-teman dari timnya Alter Ego. Tapi kita lihat replay. Nah, kali ini di mana posisinya tadi? Ini 2 lawan 2. Imperial Justice udah gak kena, tapi masih pengen dipaksa karena memang dari Gyoge udah jalan ke bawah nih, ya kan? Iya, udah dapetin. Iya. Profes sudah dapat ya. Pixie langsung boom. Implosion dapetin flicker 2 hero sekaligus berhasil diambil dengan sangat manis. Satu punishment besar terhadap teman-teman dari Alchemica. Bahkan tadi dia sudah implosion, dia terkena turret damage, masih bisa kembali ke area belakang, sudah terpick off. Dan ini adalah timing yang sangat bagus banget nih dari Alter Ego. Sementara itu di area mid lane kita bisa melihat ada Flash di pop up hanya untuk memukul mundur teman-teman dari area Alchemica, zoning out aja. Sementara dari Fancy Nancy sudah datang dari area bottom lane. Tunggu aja, menunggu momentum. Wow, Sumeko sudah mendapatkan dominance ice. Yes, dan kali ini kita lihat juga dari seorang ice sudah mendapatkan Demon Hunter Force, sedangkan Stacy Brute Force-nya kali ini sudah diselesaikan. Sumeko bikin ke arah dominance ice jadi salah satu pilihan yang bagus banget karena memang dia juga bisa ngurangin regeneration dari seorang Esmeralda, entah itu dari seorang Sylvana ataupun dari seorang Lunox sendiri dengan Starlight Force. Tapi lihat sebelah sana, jadi order sudah digunakan yang dalam momen, yang adalah satu momen saat terlihat pikir dicat sampai 3 hit kali juga ternyata berhasil dicatat, tapi di sisi tengah akan coba untuk melanjutkan. Dia sudah didapatkan oleh seorang Hanzo kali ini 1 poin. Terus didapatkan oleh Lele Tingkat. Pertukaran tidak begitu worth it untuk teman-teman dari Alchemica. Yes, ini Run sebagai kita bisa bilang mid laner ya, ditukar dengan SQ laner itu cukup kita sementara itu bisa dilihat Pixie mencoba untuk mendorong teman-teman dari arah Alchemica dan juga ada jab dari seorang Fancy Nancy, langsung aja datang Hanzo Ash mengincar ke arah seorang Pixie yang cukup sekarat dan berhasil didapatkan dengan ada mega kill. Yes, mega kill yang sangat baik sekali dikeluarkan sama seorang Ash kali ini 402, belum tersentuh sama sekali. Tubuh asli dari seorang itu benar-benar susah untuk dicari. Sudah direduksi sama Alter Ego Nix. Jadi mungkin yang bisa mencari adalah seorang Run dengan harganya. Tapi kalau misalnya sampai dia ketahuan pun, dia akan kena punishment yang cukup besar kali ini dengan punishment damage karena memang dia cukup sweetie. Ya, 47 di menit ke-9 kali ini. Talia. Wow, 27.000 dipegang sama Alchemica, sedangkan 25.600 dipegang sama Alter Ego Nix. Ya, dimana kalau tadi kita bisa melihat ya, sebenarnya tuh di early game Stacy itu cukup leading dengan adanya satu level lebih unggul dibandingkan Ash. Dia leading karena dia fokus ke arah objektif, mendapatkan turtle di menit yang awal dan juga mendapatkan jungler yang cukup bebas. Tapi Ash dengan 402-nya langsung mengejar, bahkan kali ini dari arah Alchemica sudah mengungguli dari segi network-nya. Wow. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat kali ini Diogo-nya juga belum bisa terpick off ya. Dia masih cukup licin ya. Tadi penggunaan antara Starlight Force dan juga Brilliance of Order bersama dengan seorang dengan flickernya itu masih benar-benar bagus banget. Tapi lihat kelihatan Paul masih menggunakan Imperial Justice kan belum dikeluarkan sama sekali. Ini kalau misalnya sampai kena Imperial Justice ya, sama Run ya, ini bakal berat banget loh. Karena dari sisinya teman-teman Alchemica tuh bisa follow up dengan sangat cepat, entah itu X-Burst, entah itu
Esmeralda itu mereka bisa melakukan satu EOI yang cukup luas gitu loh, dan itu memang skema yang mereka miliki dengan ada hero-hero yang mereka kantongi pada saat Betul. ini. Memang sudah sesuai dengan draft pick yang mereka punya ya. Dimana tadi kita juga sudah melihat Queenie bersama dengan Paul bahkan kali ini sudah mendapatkan War Axe-nya yang akan membuat lebih sustain lagi dengan adanya stack yang dimiliki, apalagi terutama Xbox ya. Ya itu bakal stacknya mantap banget sih dengan adanya War Axe, tapi udah didorong aja. Ya, tapi suasana Gioboy kali ini beri untuk order saja, tidak hingga terlalu memasakkan hati di sisi atas. Ternyata lebih kan beradu di sini dengan seorang Fancy Nancy. Adu shield. Siapa yang bakal dimakan shieldnya satu persatu? Fancy Nancy pun tidak ingin memaksakan keadaan, tapi yang akan dilebihkan. Mencoba untuk menggocek di sini ambush. Kalau tadi dia masuk dalam ambush itu udah berfiksi. Ini tuh bisa bahaya sekali. Iya. Sedangkan kalau kita lihat Ash-nya lagi-lagi dengan para hantu kali ini mencoba untuk mengunci pemain-pemain dari Alter Ego Nix, tapi dari seorang Rodonald Wings dan berhasil menyelamatkan diri. Yes, dan dari seorang Queenie mencoba untuk zoning out teman-teman dari Alter Ego, dan ini dari RRQ Mika mereka benar-benar mainnya kompak banget sih, dimana dia dengan adanya Hanzo mencoba untuk membackup ini belakang dari seorang Hanzo dengan ada Poe. Betul sekali gitu. Kayak Poe-nya dari tadi juga mencoba untuk ngasih informasi terus ini gerak ke sini ya, ini gerak ke sini ya, dan itu jadi important motif banget buat yang lain gitu, karena yang lain tidak bergerak pada saat yang menang lagi S kali ini. Yang hantunya ya udah, yang penting udah bisa ngasih karatin, udah bisa ngeganggu Stacy-nya, power position-nya. Sedangkan dari seorang Xbox, dari seorang yang Queenie kali ini bebas banget untuk melakukan push, tapi nanti di atas kali ini siapnya dibuka Real Justice. Oh, lari kemana ya? Fancy Nancy pun kali ini berhasil diambil sama teman-teman dari RRQ Mika. Yes, Fancy Nancy tumbang, sementara itu di area mid lane Queenie masih bisa untuk zoning out dengan adanya Poe dan juga Gyoboy. Teman-teman dari Alter Ego tidak mempunyai chance sedikit pun untuk nge-push ke arah mid lane dari RRQ Mika. Iya. Dan kali ini Lord pun juga sudah hadir yang nampaknya bakal langsung diamanin dengan RRQ Mika, yang mana Alter Ego sudah kehilangan satu membernya, yaitu Fancy Nancy. Ya, tapi kali ini Lord 15.000 lagi. Sedangkan kalau kita lihat barrier sudah mulai dibuka. Poe, Queenie, Relativnya sudah mencoba untuk mengunci ke arah depan, tapi lihat sebelah Profield untuk open vision ke arah depan, tapi lihat ini cukup sekarang, tapi masih bisa sedikit mundur kali dengan flickernya. Sedangkan Ash kali ini cukup pede dengan satu wave minion mencoba untuk dapetin satu item paret terlebih ini, dan mungkin coba untuk memberikan damage dari Ron bahkan 50% sudah gila begitu saja itu HP-nya. Yes, lihat adanya kesempatan di area mid lane yang cukup terbuka lebar dari Alter Ego, yang mana tadi mereka cukup sekarat dan akhirnya harus mundur dulu untuk mengisi darah. Mereka langsung aja dari RRQ Mika setelah mendapatkan Lord bergerak ke mid lane, mendapatkan outer turretnya, bahkan mencoba untuk menzoning dari segi jungle-nya, tapi Stacy kebetulan dia sudah berhasil mendapatkan sekali. Tapi lihat dari item juga kalau kita lihat Profius, Clock of Destiny, Dominance Eyes, Athena Shield. Tapi lihat lagi-lagi kali ini seorang Ash dengan ke arah belakang dan coba memberikan damage, tapi lagi-lagi susah banget untuk ditangkap gitu loh. Seperti yang kita lihat juga kali ini item yang dimiliki sama seorang Ash bakal jauh lebih mengibarkan lagi karena udah memiliki Ash Queen. makin slow. Udah langsung gerakan ratus tertahan kali dengan Imperial Justice. Romantic Race bakal cuma satu tapi hilang semua konfliknya. Udah ke arah belakang dan Queen tidak ingin membuka lanjutan yang dia miliki. Oke, dari dia Super Minion sudah masuk lagi. Apakah masih bisa ditumbangkan di inhibitor turret atas, karena satu hit banget, tapi lihat Pixie dengan konsilnya dorong Paul bersama dengan impulsi dan langsung aja di Feather Respect. Satu orang pemain dari RRQ Mika harus tumbang. Betul sekali, dan Ash kali ini berhasil mendapatkan satu inhibitor di arah atas, dan ini kali yang harus bukan kira-kira armor lagi seperti ini. Lagi-lagi Sacred Hammer dibuka coba untuk mengganggu, dan kali ini teman-teman dari sisinya RRQ Mika tidak ingin memaksakan. Kita udah cukup dapetin inhibitor, Betul. hampir dapetin bawah juga. Yap, next kita war, kita dapetin bawah sambil nunggu tengah. Iya, benar banget. Yang mana juga mereka sudah kehilangan Paul sebagai yang kita bisa bilang frontliner, tanker, dan juga locker dari RRQ Mika. Mereka tidak mau terlalu mengambil resiko, sementara itu Stacy mencoba untuk di zoning out lagi dari RRQ Mika. Benar-benar RRQ nggak ingin memberikan Alter Ego main. Dan kalau kita bisa lihat dari segi itemnya pun, Pixie, tapi ternyata dikejar kali ini. Jangan ada Fumieko dan Lily Tingkan dengan barriernya cukup sekarat. Dua orang mengincar dan harus tertumbang. Fumieko akan menjadi target selanjutnya. Gak bisa kemana-mana di mana. Paul juga kali ini sudah datang. Iya, betul sekali, itu agak sedikit berbahaya memang ya. Apalagi Fumieko-nya juga ikutan masuk ke dalam sana, jadi ya udah nggak akan bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau kita lihat Pixie tadi memang dikurungin sama 3, kayak mereka tahu
Jadi kalau misalnya sampai kita kena implosion, terus proses itu bisa berdansa dengan sangat nyaman, bakal ngasih punishment yang terlalu besar buat teman-teman dari tim Alice Chemical. Jadi kayak mereka lebih berfokus ke arah Pixie terlebih dahulu, dan Fumiko langsung bisa kena punishment yang cukup besar, karena memang kalau Lele Pink juga bikin ke arah magic damage yang cukup besar. Juga bikin karena brute force. Dan ini dia nih ya, buat teman-teman yang penasaran, ini adalah kolaborasi bareng sama EP Chan Art. Dan ini adalah cibi-cibi dari para player yang bermain kali ini. Wah, ini lucu banget ya, Evi-chan bikin figur-figur dari pemain RRQ Mika. Cute-cute banget dan sesuai banget. Dan ini adalah dari alter ego juga, kita bisa melihat sementara itu. Mau di-press aja, kayaknya dipaksakan di area bottom lane-nya. Sudah mulai di-stun seorang Pixie dan berhasil mendapatkan inhibitor turret di area bawah. Iya, tapi penetration damage yang dimiliki sama Diago ini, kita udah masuk 16 menit, kita udah masuk ke dalam late game. Lunox di sini benar-benar bakal ngasih penetration damage yang sangat besar. Apalagi ya, seperti dibahas sama Talia di awal, kalau misalnya Lunox dibawa ke arah late game tuh, hero-hero tebal pun bisa di-squishy. Iya, dengan sangat mudah. Iya, meleleh semua ya di situ Talia ya. Benar, dimana juga tadi aku sudah melihat Lele Pink kan membeli satu item Feather of Heaven, yang mana dia dengan Esmeralda yang cukup tanky sekarang dengan ada barrier, dia sebagai frontlaner itu bisa menahan dan menyicil pergerakan dari alter ego yang cukup baik dengan adanya attack speed dari basic attack yang dimiliki dari item Feather of Heaven. Iya, karena memang dia harus mengumpulkan shield sebanyak mungkin. Tapi kita lihat kali ini conceal diarahkan ke arah depan dengan masih terkena satu kali ini semuanya kemarin itu yang sambil latih tadi itu dibuka. Kali ini muncul karena siapa? Kali ini malah Fumi Eko yang terkena damage seperti explosion karena dua. Tapi juga efek ada di sisi belakang kali ini. Setelah Fumi Eko maju pada depan mengisi ke arah suara Paul dan juga S. S mau lari kemana? Tabur kanan kiri depan belakang. Tapi lihat di sebelah sana Lele Pink masih berjasa. Cuma dia punya Stardust Dash. Tapi dia sebesar falling star pun. Fumi Eko jadi incaran utama dan bahkan Fumi Eko harus lari secepat mungkin karena memang Lele Pink memberikan damage terlalu besar. Yes, dimana kali ini RRQ Mika akan mengamankan ward yang kedua tanpa ada terjadi kontes yang mana alter ego Nix harus mundur. Mereka sudah di zoning out, mereka cukup sekarat, mereka harus kembali regroup, isi darahnya kembali karena kali ini ward bakal langsung mengincar ke area top lane mereka yang sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang mana dari item. Kita bisa melihat barusan Stacy akhirnya menyelesaikan satu buah Malefic Roar, yang mana kalau kita lihat memang hero dari RRQ Mika ini butuh banget physical penetration, tebal-tebal banget. Tapi apakah itu sanggup untuk menahan gebrakan Lord yang kedua? Betul sekali, karena Lord kayak sudah bergerak ke arah atas. Coba untuk mengganggu. Kalau kita lihat skill seperti itu cukup kecil gitu. Dengan 15 total skill, tapi lihat dari sana S-nya bayang-bayang berada di depan. Tapi lantikan itu ini hanya mengenai ke arah Fancy Nancy dan Fancy Nancy masih bisa berpikir mundur sedangkan Cortez dari depan. Berhasil mencapai suara Queenie sedangkan Bow juga kali ini malah berhasil mencari suara Fumi Eko. Sekali Esmeralda Gyogoy. Kabur ke arah mana kali masih melakukan flicker masih dari sedikit cancel jika cancel Fancy Nancy kali ini mortality bakal bisa ke luar masih bersibuk di arah depan coba fokuskan terus arah besok ditarik kali ini middle asset dibuka hanya untuk mendefense tapi apakah di sini dari minion-minionnya masih mencoba untuk melakukan hit terhadap tank tapi sepertinya kali ini dari sisi Joge ingin sedikit mengganggu sedangkan immortality pecah S maju mencoba untuk berfokus ke arah base berarti tidak bisa malah mendapatkan karena seorang run dan harus mundur karena dari RRQ Mika sudah kehilangan dua pemainnya. Tapi lihat ini super minion yang ngeselin banget, bikin deg-degan karena yang mana dari alter ego kita bisa melihat base-nya sekarat banget. Untung tadi ada Pixie juga di sana yang mendorong semua minion super minion dari base mereka. Itu kalau enggak itu udah bisa sih game pertama dimenangkan sama RRQ Mika. Detik-detik yang benar-benar menegangkan sekali beberapa hit terakhir. Sebenarnya kalau tadi mereka ya gak ada, kalau tadi dari run-run gak buka ke arah feeder aspect, terus teman-teman dari Kimika ikut cara untuk melakukan hit bakal kena itu biasa. Tapi lihat sebelah sana bayang-bayang dari seorang S Mika kalau seorang Stacy cukup berbahaya tapi masih bisa untuk mundur kali ini. Tapi lihat sebelah sana di seorang Fancy harus mundur secepat mungkin masih bisa dipisahkan kali ini sama seorang Queenie sedangkan Fumi Eko di sisi belakang bakal terkena Cometic Lens dan bye-bye goodbye killing spree untuk seorang Diego sedangkan Pixie masih melakukan impulse untuk kena dua tapi killing spree dikeluarkan tapi seorang Stacy dengan ada Sonata Rhapsody juga sedangkan dilihat sebelah sana didorong ke arah belakang masih ada immortality harusnya masih bisa tertarik ulur lagi dan Lele Pink kan kali ini belum bisa untuk mendapatkan ke arah base sedangkan dua wave datang dari arah atas dan juga dari arah bawah. Yes, kali ini sudah memasuki base yang mencoba untuk di-clear aja dengan run-run bersama Pixie yang merupakan cleaning lane terdepan bagi alter ego. Sementara itu bisa melihat Stacy cukup sekarat bisa di-pick up dengan adanya Last Insanity, dua orang